Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustazah? Semoga anak-anak Ustazah di rumah selalu ceria, semangat, dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak Ustazah, alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Melan. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu sambil menundukkan pandangan kita agar pembelajaran hari ini diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ustazah, tadi sudah kita bersama-sama berdoa. Sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran kita. Baiklah anak Ustazah, hari ini kita akan mempelajari tema 3, yaitu bagaimana tubuh mengolah makanan. Subtema 1, makanan sehat. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh pada muatan bahasa Indonesia. Sebelum kita mempelajari materi ini, Ustazah akan menyampaikan kompetensi dasar 3.4, menganalisis informasi yang disampaikan, paparan iklan dari media cetak atau elektronik. 4.4, memeragakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulis, dan visual. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan gambar iklan yang disajikan, siswa mampu mengidentifikasi kata kunci pada iklan media cetak. Yang kedua, dengan iklan media cetak, siswa mampu mengenal dan menyebutkan unsur-unsur iklan. Yang ketiga, dengan mengamati gambar iklan media cetak, siswa dapat menyebutkan hal-hal penting dalam iklan media cetak. Yang keempat, dengan mengamati dan mendemonstrasikan iklan media elektronik, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri bahasa iklan elektronik. Pengertian iklan. Tubuh kita memiliki organ pencernaan untuk mengolah makanan. Makan makanan sehat dan bergizi dapat menjaga kesehatan organ pencernaan. Biasanya kita mengenal jenis bahan makanan dari promosi yang disajikan dalam bentuk iklan. Nah, apakah itu iklan? Iklan adalah suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Iklan dapat disampaikan melalui media cetak seperti surat kabar atau melalui elektronik seperti radio dan televisi. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai dengan tujuan iklan. Kata kunci dalam sebuah iklan adalah kata-kata inti dari sebuah iklan. Pemilihan kata kunci yang tepat sangat penting agar maksud iklan tersampaikan kepada masyarakat. Perhatikan contoh iklan di bawah ini. Dari contoh iklan tersebut kita dapat menemukan kata kuncinya, yaitu manfaat makanan sehat dan bergizi. Iklan tersebut dibuat dengan tujuan agar masyarakat mau mengkonsumsi buah dan sayur. Kita lihat pada iklan yang pertama, yaitu tentang solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Kedua, untuk pertumbuhan otak anak. Yang ketiga, manfaat prima rasa yang dahsyat. Ciri-ciri bahasa pada iklan. Iklan dibuat secara menarik dengan menampilkan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan tujuan iklan. Bahasa yang digunakan pada iklan bersifat persuasif atau mengajak. Ciri-ciri kalimat persuasif adalah yang pertama, bersifat mengajak. Yang kedua, biasanya menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo dan marilah.
Yang ketiga, ditulis secara menarik. Yang keempat, dapat diberi rima agar orang-orang yang membaca atau mendengar akan selalu mengingatnya. Nah, unsur-unsur iklan apa saja? Yang pertama, headline, artinya judul iklan, merupakan unsur yang paling penting dari sebuah iklan cetak. Headline dibuat dengan kalimat atau kata-kata yang pendek dan sering berupa slogan. Contoh, cara cepat menguasai bahasa Inggris. Yang kedua, subjudul. Subjudul merupakan gambaran garis besar produk. Subjudul inilah yang dapat menjaga agar pembaca dapat tetap mengikuti dan membaca iklan sampai selesai. Yang ketiga, isi iklan. Biasanya dicetak dengan menggunakan jenis huruf yang lebih kecil daripada judul dan subjudul. Keempat, visual yang menarik, yaitu menggunakan foto atau gambar. Yang terakhir, nama dan alamat yang dapat dihubungi. Hal ini berguna untuk membantu pembaca mengenali pembuat iklan. Materi berikutnya, menentukan isi iklan di media cetak. Untuk dapat menentukan isi dari sebuah iklan, kita perlu membaca iklan tersebut dengan cermat. Isi dari sebuah iklan biasanya ditulis menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Membuat iklan media cetak. Cara membuat iklan yang baik dan efektif adalah: yang pertama, iklan menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Yang kedua, iklan memiliki sasaran atau target konsumen yang jelas. Yang ketiga, iklan menggunakan kalimat utama yang dapat menarik perhatian konsumen. Berikut langkah-langkah untuk membuat rancangan iklan cetak yang menarik. Yang pertama, buatlah layout atau tata letak yang sederhana. Yang kedua, buatlah gambar yang menarik dan kreatif. Yang ketiga, buatlah isi iklan dengan kalimat singkat dan jelas, tetapi dapat menarik perhatian dan tidak menyinggung perasaan golongan masyarakat tertentu. Yang keempat, berbuatlah iklan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan diingat oleh masyarakat, serta dapat menimbulkan rasa penasaran bagi pembacanya. Iklan media elektronik. Ciri-ciri iklan pada media elektronik. Yang pertama, disampaikan secara elektronik dalam bentuk visual, yaitu iklan yang hanya dapat didengar, contoh iklan di radio. Yang kedua, visual dan audio, yaitu iklan yang dapat dilihat dan didengar serta dilengkapi dengan teks, contoh iklan pada televisi. Yang kedua, disampaikan dalam waktu singkat. Yang ketiga, menggunakan bahasa formal atau non-formal. Yang keempat, menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Yang kelima, menggunakan intonasi yang tepat. Yang keenam, gaya bahasa mudah dipahami dan persuasif. Yang ketujuh, khusus untuk iklan pada radio, informasi produk yang ditawarkan biasanya disampaikan dengan jelas, sehingga pendengar seolah-olah dapat melihat produk tersebut secara langsung. Yang kedelapan, terdapat musik pengiring yang tepat untuk menciptakan suasana yang mendukung isi iklan. Perbedaan bahasa iklan, media cetak dan elektronik. Iklan media cetak yaitu iklan disampaikan secara tulis sehingga dapat dibaca kapan saja. Kemudian hanya menggunakan indera penglihatan. Kemudian menggunakan gambar diam dan tidak ada suara. Sedangkan iklan media elektronik yaitu iklan pada radio hanya dapat didengar
sedangkan iklan televisi dapat dilihat, didengar, dan dibaca teksnya. Yang kedua, menggunakan indera penglihatan dan pendengar. Yang ketiga, menggunakan gambar bergerak dan bersuara. Kata kunci pada iklan elektronik. Kata kunci iklan adalah kata-kata yang merupakan konsep atau gagasan yang berkaitan dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Perhatikan beberapa contoh kata kunci dari beberapa jenis iklan. Yang pertama, iklan pariwisata, yaitu menggunakan kata kunci seperti tujuan wisata, harga murah, dan fasilitas bagus. Yang kedua, iklan produk makanan sehat, yaitu menggunakan kata kunci seperti sehat, enak, murah, tanpa bahan pengawet, dan mudah didapat. Yang ketiga, iklan produk obat pencernaan, yaitu menggunakan kata kunci seperti ampuh, mudah didapat, tanpa rasa kantuk, dan terbuat dari bahan alami. Nah, kesimpulan yang kita ambil dari apa yang kita pelajari tadi adalah: yang pertama, iklan adalah suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Yang kedua, iklan dapat disampaikan melalui media cetak seperti surat kabar atau melalui elektronik seperti radio dan televisi. Yang ketiga, iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai dengan tujuan iklan. Keempat, iklan ada dua macam, yaitu iklan media cetak dan iklan elektronik. Baik anak ustazah, kita akan latihan soal. Silakan anak ustazah buka buku Bupena 5A pada halaman 152 nomor 1 sampai dengan nomor 4. Kerjakan di buku tulis. Selamat mengerjakan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberkahi Allah, diridhoi, dan bermanfaat untuk kita semua. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah ustazah sampaikan hari ini bermanfaat buat anak ustazah. Anak-anak ustazah jadi lebih mengerti, lebih paham. Ustazah minta untuk anak-anak ustazah semua selalu menjaga protokol kesehatan, ya. Baiklah, kita tutup saja pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita lanjutkan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Demikianlah anak ustazah. Sudah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.